bar R. Terus X bar R. Nah, kita klik ya. Nah, di sini ada pilihan. Yang pertama, all observations for a chart are in one column. Nah, di sini kan kita naruhnya di 3 kolom ya. Kalau yang ini, all observation for a chart are in one column ini kita bikin sampel 1 yang kolom 1, 2, 3 ini ada di 1 kolom ini. Jadi ini 22,06, 21,88, 21,99 itu ditaruh ya, ini ya, satu baris ini ditaruh ke sini. Jadi semua pengamatan itu ada di C1 ini. Jadi nanti ada 36 baris di sini. Tapi cuma C1 saja. Nah, kalau seperti itu posisinya kita pilih yang all observation for a chart are in one column. Tapi kan di sini kita sudah ngatur kalau satu pengambilan sampel itu kita ambil 3 dan kita taruhnya di 1 baris gitu ya, di kolom yang berbeda. Jadi kita pilihnya observation for a subgroup are in one row of columns. Ada di 1 baris dari kolom-kolom. Nah, kita pilih ini. Nah, ini awalnya kosong. Kan kita ambilnya C1 sampai C3 ya. Ya, ini Anda blok aja. Terus select. Klik select. Selanjutnya ini X bar R options. Ini ya. X bar R options. Kita klik. Nah, muncul ini. Sudah muncul? Sudah. Nah, sekarang ini mean dan standard deviation. Karena kita tidak tahu parameternya ya. Sigmanya kita tidak tahu, mu-nya juga kita tidak tahu, tidak usah kita isi. Nah, ini kalau kita pakai grafik X bar R, method for estimating standard deviation-nya kita pakai R bar. Ini nanti rumusnya R bar per D2 itu. Ya. Oke, ini kalau sudah dicentang R bar, biarkan. Sekarang kita ke tes saja. Ini ya, yang keempat ini tes. Di sini ada opsi, ya. Bisa yang bawah ini adalah perform no test. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Sebenarnya ini ada pelanggaran, tapi nggak muncul kode pelanggarannya karena saya ngaturnya di sini perform no test. Ya. Anda bisa juga yang select test. Terserah Anda mau milih. Oh, saya cuma tes jenis yang pertama saja, pelanggaran pertama saja. Atau pelanggaran 1, 2, 3 ini bisa Anda centang sendiri. Nah, atau bisa juga perform all test. Itu ya. Oke, yang lain ini biarkan aja. Ini storage, ini box jobs, ini biarkan aja. Kita langsung oke ya. Saya ulangi ya, X bar R option, parameters dibiarkan, estimate kita pakai R bar, langsung limit kita abaikan ya. Tesnya kita perform all test. Terus oke. Setelah ini oke, langsung oke ya. Bagaimana hasilnya? Coba Anda cocokkan dengan yang Anda kerjakan manual kemarin. Nah, coba kita lihat di sini
control decreasing. Nah, tesnya gagal di titik ke-7. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini titik ke-7. Nah, di tes 5, 2 dari 3 titik, lebih dari 2 sigma dari garis tengah. Mana yang gagal? Titik ke-2. Apa ini? Start, kontrol chart. Nah, terus XRS. Dia kapan? Mana sih XRS-nya? IMR. Nah, kalau IMR itu kan kita butuh satu pengamatan aja kan ya. Nah, anggap aja kita punya X-bar-nya dari setiap pengamatan ini. Nah, jadi kita mau mencari rata-rata dari satu baris ini kita taruh di C4. Caranya terus kalkulator. Nah, kalkulator ya, saya ulang. Terus kalkulator. Oke. Kita mau menaruh rata-ratanya di C4. Nah, terus expressionnya di sini beda ya rumusnya dengan di Excel ya, di Excel beda. Nah, jadi kita mau mencari min ya, kita cari min di sini. Di sini ya. Min. Nah, ada 2 opsi min nanti. Nah, min terus. Oke, klik 2 kali. Nah, ini muncul min. Nah, di sini ikuti aja. Kalau di laptop saya itu titik koma. Nggak tahu di Anda apakah sama titik koma ataukah bagaimana? Sama ya, oke. Ini C1, ini C1 titik koma C2 gitu ya. Titik koma C2 titik koma C3. Min ya. Oke, kita oke ya. Oke, nah ini di C4. Kita plot individualnya itu yang C4 ini. Nah, untuk ngeplot individual moving plane, start ya, start, control chart for individual IMR. Kita plot kan C4-nya, jadi pilih C4 saja. Option. Nah, di estimate ini kan yang kita pilih average moving ring. Nah, ini length of moving ring. Jadi kemarin kan mungkin ada yang tanya, apakah selalu 2 gitu ya?
process. Ya, AKP itu pertama start ya, quality tools. Start, quality tools, capability analysis, normal. Ya, start, quality tools, bawahnya control chart ya. Terus capability analysis, normal. Single column itu kalau misal kita X bar R tapi kita taruhnya 36 baris kayak yang kata saya tadi ya, itu kita pilihnya single column C1 gitu ya, tapi subgroup size-nya 3 gitu kan. Tapi kan kita naruhnya ada di 3 kolom ini, jadi kita bikin ini, pilih yang subgroup. Nah, kita isikan C1 sampai C3 di sini. Sama upper. Di soal kita kemarin kan nggak ada ya, nggak diketahui. Jadi ini kita atur saja sendiri. Lowernya kalau kita lihat di data kita ini sekitar 22 ya. Ini 22,06, 21,9. Jadi kemungkinan rata-ratanya ini ada di 22. Jadi kita bikin aja ini supaya data kita ini di dalam batas spesifikasi gitu ya. Batas bawahnya 21,5, batas atas 22,5. Nah, terus ini estimate, ini Anda klik ini ya, estimate yang sebelah kanan ini baris kedua dari atas ya, ada estimate, Anda klik. Nah, method of estimating within subgroup di Anda apa yang tercentang? Kalau ini pun saya masih belum tahu ya ini rumusnya seperti apa, karena di buku yang di literatur saya belum baca, belum pernah menemukan full rumusnya bagaimana. Kalau yang R bar ini R bar per D2 itu, kalau S bar per C5. Kita gunakan ini aja R bar ya, biar hasil kita sama. Terus oke ya. Oke, kita kalau sudah oke lagi ya. Jadi yang di sini tadi cuma estimate aja yang kita klik. Oke. Nah, kita lihat. Oke, ini kurva kita ada di dalamnya USL LSL ya. Meskipun ada satu yang sedikit yang keluar. CP-nya bagaimana? Oke, satu lebih sedikit. Ya, karena masih ada yang keluar, sedikit yang keluar. Nah, kalau kita lihat CPL CPU-nya ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Jadi kita masih belum bisa melihat oh ini cenderung ke RSL atau USL. Nah, di sebelah kiri ini ada LSL-nya, USL, sample mean, N-nya, sigma overall-nya, sigma width
otak atik LSL USL-nya boleh. Kita coba ya. Kita geser ya, batas spesifikasinya kita geser supaya dia condong ke salah satu, entah USL atau LSL. Nah, kita coba ganti. Nah, anggap aja lowernya 22, uppernya 23. Nah, kita lihat LSL-nya 22, USL-nya 23. Ini nanti CPK-nya ikut apa? CPL. Ya, lebih kecil CPL. Dia lebih dekat dengan batas spesifikasi bawah. Nilainya negatif, jadi dia rata-rata proses ada di luar batas spesifikasi. Nah, sekarang kita geser lagi USL LSL-nya. Anggap saja dua-duanya jadi upper sekarang ya. Lowernya 21. Nah, dua-duanya jadi USL. CPK-nya ikut CPU. Artinya dia dekat dengan USL. CP-nya tidak berubah ya. Meskipun kita ganti-ganti, batas spesifikasinya tidak berubah. Kenapa? Karena saya tetap bikin 6 sigma within-nya itu batas USL LSL-nya itu sama. Kan selisihnya kan 1 ya. USL min LSL-nya 1 terus, cuma tak geser-geser aja. Jadi CP-nya sama. Sigma within-nya pun juga sama kan? Prosesnya kan sama. Selisih USL LSL-nya juga sama. Nah, yang ganti di sini CPL CPU. Mu-nya proses itu yang geser-geser. Jelas? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Nanti Anda kalau mau otak-atik ini ya silakan di otak-atik sendiri di rumah gitu ya. Mau misal Anda masih penasaran ini USL LSL coba diganti-ganti standar deviasi overallnya sama within, Anda mau coba hitung manual bisa ya. Saya sudah pernah nyoba soalnya ya, memang kalau yang rumus R-bar itu berarti ya R-bar itu di 2. Tadi ada yang belum saya absen ya. Dalila ada? Desa. Udah bisa belum? Belum di-download ulang. Dalila ada ya? Ya Bila, ini coba-coba juga. Coba-coba.